Fakta-fakta seputar Ain oleh Iwan Abu Naja. 1. Ain itu bukan sejenis ilmu kesaktian. Dia ada begitu saja di tubuh seseorang. Ain tidak bisa dipelajari. 2. Ain lebih bahaya dan lebih sering membuat seseorang meninggal dibanding santet, teluh, dan sejenisnya. 3. Ain bisa ada di tubuh orang yang ahli ibadah, bisa juga ada di orang yang sering berbuat dosa. 4. Pemilik ain sering tidak menyadari ada ain di dirinya. 5. Ain bisa terlempar kepada orang-orang terdekat dan sangat disayang si pelempar ain. 6. Jika kita kebetulan ada ainnya, maka agar ain tak terlempar saat kita memuji atau mengagumi sesuatu, ucapkanlah subhanallah atau masya Allah atau barakallah. 7. Ain jika mengenai balita akan membuat balita sakit-sakitan, badan kurus walau gizi tersukupi, nangis siang malam tanpa sebab. Jika mengenai anak usia sekolah yang tadinya energik jadi pendiam, sulit memahami pelajaran, dan jadi pembangkang. Jika mengenai orang dewasa, akan mempunyai penyakit yang susah disembuhkan, sering menguap, dada berdebar-debar, sering mimpi dengan orang yang sama dan tak bergairah menjalani hidup. 8. Dalam hadis disebutkan kelak banyak orang Islam yang meninggal karena ain. Mungkin karena seiring bergantinya zaman, orang Islam gak paham ain itu apa, sehingga ketika sakit dikira sakit medis biasa dan terus berobat ke tenaga medis sampai ajal menjemput, padahal penyebab utama sakitnya karena ain. 9. Ain tidak hanya mengenai manusia, bisa juga mengenai hewan ternak, tumbuhan, benda mati seperti rumah, mobil, dan motor. Makanya Nabi sampai berpesan, jika kamu melihat sesuatu yang mengagumkan pada saudaramu, baik dirinya maupun hartanya, maka doakanlah keberkahan untuknya, karena sesungguhnya ain itu nyata. 10. Pemilik ain tidak memiliki ciri khusus. Kita tahu seseorang atau diri kita sendiri punya ain setelah jatuhnya korban. 11. Tahukah Anda, ada sebuah masyarakat di suku pedalaman yang kalau tidak bisa menebang suatu pohon, saking besar atau kuatnya, maka mereka akan berdiri mengelilingi pohon sambil berkata, mati kau pohon, dan kalimat sejenisnya. Mereka lakukan itu setiap hari sampai pohon itu benar-benar mati oleh ain dari salah satu mereka. 12. Perhatikan kucing saat mengintai cicak. Kucing hanya terus menatap cicak, lalu cicak malah turun ke bawah hingga kucing bisa menerkamnya. Ada kemungkinan kucing itu sedang melemparkan ainnya. Wallahu a'lam. 13. Walau gak tahu soal ain, orang tua zaman dulu kadang memuji balita, bikin balita sakit, maka mereka mengucapkan kalimat sebaliknya, seperti jeleknya, hitamnya, dan sejenisnya. Tapi bukan itu yang diajarkan Islam. Tetaplah memuji, tapi dahului dengan menyebut asma Allah, agar jika ada ain di diri kita, ain itu tidak terlempar. 14. Pengobatan terbaik dari ain adalah dengan mandi dari bekas wudhu pelempar ain. Makanya tidak usah marah, curiga atau tersinggung kalau ada yang meminta bekas wudhu Anda buat mandi. Ini sesuai sabda Nabi, jika ada yang memintamu berwudhu, maka berwudhulah, karena sesungguhnya ain itu nyata. Ain selain bisa ditimpakan oleh seseorang, bisa juga ditimpakan oleh hewan
Bisa juga ditembakkan oleh bangsa jin. Ciri kena ain dari bangsa jin adalah tanda ada sufah, bisa kuning, bisa hitam di wajahnya. Warna ini berbeda dengan warna kulit wajahnya, tapi bukan panu atau kadas. Itulah tentang ain, kita harus waspada. Jangan sampai tanpa kita ketahui penyakit yang diderita adalah ain. Semoga bermanfaat.